Selamat pagi Sobat Herjan semua, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja dimanapun Sobat Herjan berada. Kali ini kembali lagi bersama saya, Iren, di Pokemon Q, podcast kesehatan mental, emosional, dan perilaku. Saat ini sudah bersama saya, yaitu Dr. Gigi Iwan Setiadi. Beliau adalah dokter gigi di Rumah Sakit Soeharto Herjan. Tentunya Sobat Herjan sudah tahu dong kalau di Rumah Sakit Soeharto Herjan selain melayani masalah kejiwaan, juga melayani kesehatan umum lainnya, termasuk salah satunya yaitu masalah gigi dan mulut. Langsung saja kita sapa dokter kita ini yaitu Dokter Iwan Setiadi. Selamat pagi dok. Pagi, Mbak Iren. Apa kabar nih dok? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Iren. Sehat ya, karena kita sudah ada di sini ya dok ya, jadi sehat. Nah dok, kali ini sakit gigi adalah salah satu masalah kesehatan ya dok yang paling umum yang dialami oleh banyak orang di seluruh dunia. Semua orang mungkin pernah mengalami sakit gigi ya dok, bahkan ada yang bilang nih katanya lebih baik sakit gigi dok daripada sakit hati gitu. Emang iya ya dok? Nah dok, ada nggak sih pengaruh secara langsung nih sakit gigi terhadap kualitas hidup kita? Ya. Baik, dari tadi mungkin itu kutipan lagu ya, kutipan lagu yang sempat ngetren pada saat itu ya, pada zamannya. Baik, terkait masalah sakit gigi ini memang pengaruhnya sangat luar biasa sebenarnya. Karena dengan tentunya adanya keluhan sakit gigi, baik itu nyeri ataupun sakit, itu pasti akan mempengaruhi mental dan juga aktivitas dari orang tersebut. Di mana yang bersangkutan orang tersebut biasanya kurang bergairah, kurang termotivasi karena dia seharusnya melakukan tindakan yang lebih baik, tapi tidak terlalu optimal dikarenakan adanya gangguan daripada giginya. Seperti itu, Mbak Ira. Nah, kadang nih ya dok, kalau ada orang sakit kayak menyepelekan sakit giginya loh dok. Jadi mereka minum obat aja yang biasa kita beli di warung-warung atau di apotek, tapi tanpa ada resep dokter. Nah, kalau menurut dokter seperti itu gimana dok? Diperkenankan atau bagaimana pandangan dokter? Ya, kalau seperti itu menurut saya pribadi sih sebenarnya tidak bijak ya, tidak bijak. Saya tidak bisa bilang tidak diperkenankan karena kenapa saya bilang tidak bijak? Itu karena satu adalah obat itu kan ada kandungannya. Nah, tiap-tiap orang, tiap-tiap individu, tiap pasien itu ada beberapa indikasi dan kontraindikasi terhadap adanya obat pereda sakit gigi atau pereda nyeri. Bisa dibayangkan apabila memang ternyata pasien tersebut memiliki gangguan pencernaan, di mana seperti kita ketahui semua obat pereda sakit gigi itu memang akan merangsang asam lambung atau pencernaan itu meningkat gitu. Jadi yang ada malah bukan sakit giginya mereda, malah yang ada akhirnya timbul penyakit baru lagi. Gitu. Ya, jadi memang saya pribadi menyikapinya memang baiknya memang harus dikonsultasikan ke dokter giginya. Jangan asal percaya kata orang atau lagi kata tukang apoteknya ya. Karena seperti ketahui memang apoteknya memang kan mereka menjual obat ya. Jadi memang mau tidak mau ya harus ada obat yang terjual, misalkan seperti itu. Tapi saya tidak menyalahi juga, misalkan apabila ada beberapa area-area atau tempat-tempat di mana akses untuk kesehatan giginya itu tidak ada gitu ya, atau jauh gitu ya. Jadi mungkin bisa juga obat tersebut. Gitu. Nah dok, kalau rasa sakit akibat penyakit gigi dapat mempengaruhi suasana hati dan tingkat stres seseorang nggak dok? Bisa berpengaruh. Bisa berpengaruh jadi kayak gak mood ya, gitu ya dok, jadi lemes, diajak bercanda nggak respon. Lebih sensitif karena lagi merasakan nyeri, karena saya juga pernah merasakan kayak gitu dok. Dan bagaimana nih dok peran diri dan bagaimana langkah-langkah perawatan gigi dan hubungannya dengan kesehatan mental? Oke. Kalau peran diri kita terkait masalah kesehatan gigi itu memang mau tidak mau kita harus lebih aware, lebih waspada terhadap kebersihan mulut kita, oral hygiene kita. Salah satunya adalah dengan treatmentnya yang mungkin yang bisa dilakukan di rumah sendiri adalah rutin menyikat gigi. Biasanya minimal itu dalam satu hari itu 2 kali.
pagi ketika bangun tidur, dan yang kedua adalah ketika kita akan melakukan tidur. Sebelum kita tidur, kita harus sikat gigi. Setelah sikat gigi sudah tidak ada aktivitas apapun lagi. Kita kalau mau makan, mau apa segala macam, mau ngemil, mau ngopi-ngopi atau mau ngeteh, tetap harus sikat gigi lagi, habis itu baru tidur. Karena dengan seperti itu kebersihan dalam mulut kita, oral hygiene mulut kita itu dapat terjaga begitu. Bisa dibayangkan apabila ada beberapa pasien saya sendiri sudah melakukan perawatan, tapi di klinik saya ataupun di rumah sakit itu, tapi dia tidak menjaga habitnya, tidak menjaga kebiasaan seperti saya bilang, malam tidak sikat gigi, akhirnya akan rutin juga ketemu saya lagi gitu, dengan keluhan-keluhan yang baru lagi gitu. Jadi memang baiknya memang harus ada waspada, dalam artian aware terhadap kebersihan mulutnya masing-masing. Minimal ya tadi saya bilang, minimal di rumah itu sikat gigi 2 kali sehari minimal. Sikat gigi. Kalau untuk konsul dokter gigi itu rutin nggak sih dok? Misalkan kita tidak mempunyai keluhan gigi, tapi kita diperbolehkan atau baiknya dikonsultasi ke dokter nggak sih, walaupun kita tidak ada keluhan nih dok? Ya, baiknya sih memang 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali itu harus check up ke dokter gigi secara rutin. Ada keluhan ataupun tidak ada keluhan, karena dokter gigi itu nanti akan melihat secara intraoral dalam mulut kita itu ada nggak kelainan-kelainan atau tanda-tanda penyakit gigi. Karena penyakit dalam rongga mulut itu bukan hanya gigi saja, bukan hanya gigi yang berlubang atau ada karang gigi, tapi bisa juga penyakit jaringan-jaringan pendukung gigi, seperti misalkan gusinya bengkak, atau mungkin kayak semacam luka ya, atau orang nyebutnya sariawan. Sebenarnya contoh kayak sariawan gitu pun juga dokter pun akan mendiagnosanya bukan sariawan aja, tapi bisa dilihat juga apakah itu memang ada perubahan hormon, atau memang itu ada kelainan daripada imunitasnya, atau memang trauma karena sikat gigi, atau makan yang berat gitu. Seperti itu. Kalau sariawan itu ada faktor karena pasta gigi nggak sih dok? Kalau ini langsung mengarah ya. Soalnya ini saya ini dok pengalaman. Ya. Jadi kalau pengaruhnya antara odol dengan sariawan sebenarnya tidak ada korelasinya langsung ya, secara langsung saya bilang ya. Cuman memang ada yang mendukung, dalam artian mungkin memang kebetulan pada saat itu Mbak Irian sendiri misalkan ya kurang air putih, asupan air putih yang netral gitu, atau mungkin memang sedang ya lagi cemas, mungkinnya bisa juga mempengaruhi juga gitu, atau lagi ada pikiran apa gitu, jadi memang bisa mempengaruhi juga ke dalam penyakit dalam rongga mulutnya. Wah, berarti ini masuk yang tadi dokter sampaikan ya. Berarti penyakit gigi ini seperti gigi berlubang, ada gusi ataupun keluhan gigi lainnya, mulut gigi lainnya itu mempengaruhi kesehatan mental seseorang, gitu ya. Oke. Nih biasanya nih dok, orang itu sakit gigi, tapi mereka takut ke dokter gigi, karena saya pun seperti itu gitu kan, takut nih ke dokter gigi. Gimana dok mengatasinya kalau gigi lagi kumat atau kambuh, tapi kita takut nih ke dokter gigi? Gimana nih dok? Kalau menurut saya hal seperti itu nggak mau ya, mau tidak mau memang harus ke dokter gigi. Sekarang kita kembali lagi, apa yang ditakutkan ke dokter gigi? Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya berpraktik, itu biasanya secara besar dua kemungkinan kenapa pasien tersebut takut ke dokter gigi ya. Yang pertama takut dengan suasana di poli giginya, gitu ya. Jadi memang itu suasana dalam poli gigi itu memang seperti itu gitu. Jadi memang mau tidak mau harus dibiasakan, diberanikan. Kemudian faktor yang kedua biasanya adalah, dok saya pernah ke dokter gigi yang sebelumnya ada menimbulkan trauma misalkan gitu ya. Misalkan saya lagi sakit terus melakukan tindakan segala macam. Nah, maksud dari para dokter gigi tersebut adalah memang untuk mencari kausanya, mencari penyebabnya gitu. Tapi memang ada beberapa trik-trik yang memang harus dikembangkan oleh para dokter gigi yang dalam hal penata laksana kepada pasien tersebut gitu. Jadi intinya memang mau tidak mau harus ke dokter gigi untuk dicek. Jangan keluhan ya dok. Iya, jangan langsung apa-apa ngeliat Google biasanya gitu ya, atau ngeliat Instagram atau TikTok. Nah, jadi akhirnya ya
percaya omongan daripada media sosial begitu. Sebenarnya kita harusnya lebih lebih bijak juga memfilter tersebut gitu loh. Ada beberapa hal informasi yang memang bagus atau seperti ini, ada beberapa informasi yang sebenarnya tidak apa ya, tidak terverif dengan sempurna begitu loh, bukan oleh praktisinya sendiri gitu. Jadi akhirnya kita akan termakan informasi-informasi yang tidak benar gitu, Mbak. Nah, akhirnya tidak usah ke dokter gigi gitu ya. Akhirnya nggak usah dokter gigi, udah diemin aja, nanti Udah juga diemin sembuh aja sendiri. ya gitu. Padahal harusnya ke dokter gigi nih, sama nih saya juga. Dok, terus nih dok, kalau di dalam kalau kita ada keluhan kan pasti dikasih obat nyeri ya dok ya, obat nyeri. Nah, ada nggak sih dok ketergantungan kepada kita nih kalau kita mengkonsumsi obat penyeri untuk gigi tersebut gitu dok? Sebenarnya obat nyeri itu tidak menyebabkan ketergantungan sebenarnya. Tapi balik lagi ada sugesti ke masing-masing pasien, masing-masing orang yang saya lebih cocoknya pakai ini, saya lebih cocoknya pakai ini. Kembali lagi, baiknya memang harus dikonsultasikan kepada dokter giginya. Karena balik lagi Mbak ya, namanya obat ya. Obat itu kan memang dibutuhkan oleh tubuh, tapi memang ada beberapa yang harusnya tubuh tuh kita bisa melakukan imunitasnya dengan sendirinya gitu. Jadi memang perlu ada beberapa kandungan dan juga jenis-jenis obat, termasuk dosisnya pun juga kita harus perhatikan gitu. Bukan berarti kami dokter gigi tidak memerlukan obat, tapi kita harus melihat bagaimana secara klinisi dalam intraoral dan itu seperti apa, program itu seperti apa. Apakah dengan memberikan hasil obat tersebut menjadi primary, maksudnya menjadi yang lebih utama, atau memang sebenarnya tidak perlu obat ini, tidak perlu obat, hanya mungkin dibersihkan atau dilakukan tindakan-tindakan kuratif yang dilakukan di poligigi, kemudian bisa bisa apa ya, bisa terlaksana dalam artian sudah tidak ada keluhan lagi disebut. Oke, berarti intinya harus konsul dulu ya dok ya, Iya. biar lebih mengetahui. Nah dok, langkah-langkah apa nih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri? Biasanya kan kalau kita atau seseorang yang memiliki masalah gigi dan mulut biasanya tidak kepercayaan dirinya berkurang karena kan termasuk ke dalam estetik kalau gigi itu termasuk dalam estetik. Sekalian tips dan trik mungkin nih dok nanti untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut karena setelah ini mungkin bulan Ramadan gitu ya dok ya. Silakan dok. Ya. Kalau tipsnya itu menurut saya, itu pertama adalah kita harus menjaga oral hygiene gitu. Nah, dengan cara apa yang kita bisa lakukan di rumah? Satu, tadi saya bilang sikat gigi secara rutin. Waktunya itu adalah pertama bangun tidur, yang kedua adalah sebelum tidur. Kalau pada saat sore mandi sikat gigi lagi itu lebih bagus gitu. Kemudian setiap habis sikat gigi juga bisa dilanjutkan dengan gargle yang berkumur. Karena dengan berkumur itu juga akan membersihkan juga deposit-deposit ataupun sisa-sisa daripada makanan yang ada di sela-sela gigi dan gusi. Kemudian yang kedua itu juga kita harus mengelola stres. Mengelola stres. Jadi jangan sampai seperti kita tahu kalau stres itu kan kita jadi malas ya untuk melakukan apa-apa, atau lagi misalkan kayak contoh kayak gangguan kesehatan mental seperti depresi. Nah itu akan mengurangi motivasi untuk melakukan oral hygiene tadi tersebut gitu. Jadi memang harus kita kelola mungkin dengan cara misalkan ya meditasi atau yoga, atau bisa mengikuti hobi-hobinya kita. Jadi intinya supaya pikirannya tuh jangan terlalu terlalu apa ya, terlalu memikirkan sesuatu yang akhirnya mengakibatkan stres ataupun depresi tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah bisa juga dengan konsultasi. Apabila memang penyakit mentalnya tersebut memang lebih berminat, itu bisa dikonsultasikan oleh psikolog atau ke psikiater. Kemudian konsultasikan juga kepada dokter giginya terkait masalah apa yang dikeluhkan dalam mulutnya. Yang saya bilang tadi minimal itu baiknya itu 6 bulan sekali dicek ada tidak ada keluhan itu. Kemudian yang terakhir itu ya sekarang kita ketahui semua serba instan ya, bahan makanan, minuman itu banyak kandungan gula yang sangat berlebih ya. Jadi memang kita harus lebih bijak lagi memilih makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Jadi mana bagian bahan-bahan makanan tersebut yang mengandung gula yang terlalu berlebih, itu pun juga tidak baik juga untuk kesehatan tubuh juga. Wah, tips dan triknya sangat menginformasikan kita semua nih ya dok ya.
Jadi untuk sobat Herjan jangan lupa untuk rutin sikat gigi nih 2 kali sehari ya dok ya. Minimal. Kalau lebih juga boleh ya dok ya. Boleh. Berkumur, terus untuk mengelola stres dan konsultasi 6 bulan sekali ya dok ya. Iya, ke dokter gigi ada ataupun tidak ada keluhan. Baik dokter Iwan, tidak terasa nih pertemuan kita sudah mau berakhir saja. Ingat, terima kasih dokter Iwan atas waktunya. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi seputar gigi dan mulut yang lebih dalam. Ya, ingat, kesehatan gigi dan mulut adalah investasi untuk masa depan. Dan kesehatan mental adalah kunci kebahagiaan. Jaga keduanya dengan baik. Jadi gimana menurut Sobat Herjan? Lebih baik sakit gigi atau sakit hati nih? Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Dan kalau kalian punya pengalaman atau pertanyaan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar atau sosial media kami. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya bersama Rumah Sakit Soeharto Herjan. Dadah!